Kekristenan tidak pernah mengajarkan politeisme atau penyembahan banyak Allah. Namun di sisi lain, Alkitab juga memperlihatkan bahwa Bapa disebut Allah, Anak, Yesus Kristus, disebut Allah, dan Roh Kudus juga memiliki sifat-sifat ilahi. Inilah yang menjadi dasar munculnya konsep Tritunggal. Tentang Allah Bapa, hampir semua orang sepakat bahwa Ia adalah Allah. Yesus sendiri berdoa kepada Bapa dan menyebutnya sebagai Allah yang benar. Tidak ada perdebatan besar di sini. Tentang Anak, Alkitab memberikan kesaksian yang sangat kuat. Yohanes 1:1 menyatakan, "Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah." Firman yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Ayat 14 menegaskan bahwa Firman itu telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 20:28, Thomas berseru kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak menegur pengakuan itu. Dalam Kolose 2:9 tertulis bahwa dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kenuhan kealahan. Yesus juga melakukan hal-hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Ia mengampuni dosa, menerima penyembahan, berkuasa atas alam, bahkan mengalahkan maut. Semua ini menunjukkan bahwa Yesus bukan sekadar nabi atau guru moral, melainkan sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia. Lalu, bagaimana dengan Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul 5:3-4, Petrus menegur Ananias karena berdusta kepada Roh Kudus, dan kemudian berkata bahwa Ananias telah berdusta kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus dipahami sebagai Allah. Roh Kudus juga memiliki kehendak berbicara, mengajar, dan memimpin. Semua ini adalah ciri pribadi, bukan sekadar energi atau kekuatan. Selain itu, Roh Kudus memiliki atribut ilahi. Ia maha hadir, maha tahu, dan terlibat dalam penciptaan. Kejadian 1:2 mencatat bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air pada saat penciptaan. Dengan demikian, Alkitab menyatakan 3 kebenaran sekaligus. Allah itu satu, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Ketiga pribadi ini berbeda, tetapi tidak terpisah. Inilah inti ajaran Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri memang tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Alkitab. Namun konsepnya jelas tertanam dalam keseluruhan kesaksian kitab suci. Gereja mula-mula menggunakan istilah ini untuk merangkum ajaran Alkitab dan melindungi umat dari ajaran sesat, seperti Arianisme yang menolak keilahian Yesus, atau modalisme yang mengajarkan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah mode atau peran yang berganti-ganti. Yesus sendiri memberikan dasar trinitaris dalam amanat agung. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 24:19. Perhatikan bahwa yang dipakai adalah kata nama dalam bentuk tunggal, bukan nama-nama. Ini menunjukkan satu esensi ilahi, namun dinyatakan dalam 3 pribadi. Penting untuk dipahami bahwa Tritunggal bukan berarti satu Allah terbagi menjadi 3 bagian, dan juga bukan berarti 3 Allah yang berdiri sendiri. Tritunggal berarti satu Allah dalam 3 pribadi, satu hakikat, satu keberadaan ilahi, tetapi 3 pribadi yang berbeda, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Banyak analogi sering digunakan untuk menjelaskan Tritunggal, seperti air yang bisa berbentuk cair, es, dan uap, atau matahari dengan cahaya dan panasnya. Namun semua analogi ini pada akhirnya tidak sempurna dan bahkan bisa menyesatkan jika dipaksakan. Tritunggal bukanlah teka-teki fisika, melainkan realitas ilahi yang melampaui pemahaman manusia sepenuhnya. Karena itu, Tritunggal bukan terutama masalah logika matematika, melainkan masalah penyataan. Kita percaya Tritunggal bukan karena kita bisa menjelaskannya secara sempurna, tapi karena Allah menyatakan dirinya demikian dalam Alkitab. Secara praktis, ajaran Tritunggal juga memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan orang percaya. Dari Bapa kita menerima kasih dan rencana keselamatan, melalui Anak kita menerima penebusan dan pengampunan dosa. Oleh Roh Kudus kita dilahirkan kembali, dimeteraikan dan dipimpin dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh karya keselamatan adalah karya Allah Tritunggal. Lebih dari itu, Tritunggal menunjukkan bahwa sejak kekekalan Allah adalah relasi kasih. Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, dan Roh Kudus adalah ikatan kasih ilahi itu. Artinya, kasih bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika manusia diciptakan, tapi sudah ada dalam diri Allah sendiri. Kesimpulannya, ajaran Tritunggal adalah inti iman Kristen. Satu Allah yang esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bukan ajaran buatan gereja, melainkan rangkuman setia dari seluruh kesaksian Alkitab. Walaupun tidak mudah dipahami sepenuhnya oleh akal manusia, Tritunggal menyatakan kekayaan pribadi Allah dan kedalaman kasih-Nya kepada dunia.
Memahami Tritunggal membawa kita kepada penyembahan yang lebih dalam, iman yang lebih teguh, dan pengenalan yang lebih utuh akan Allah yang hidup. Ajaran Tritunggal merupakan salah satu doktrin paling mendasar sekaligus paling sering disalahpahami dalam iman Kristen. Banyak orang, baik dari luar maupun dari dalam kekristenan sendiri, merasa konsep ini sulit diterima secara logika. Bagaimana mungkin Allah itu satu, namun sekaligus tiga? Apakah ini berarti orang Kristen menyembah tiga Allah? Ataukah Tritunggal hanyalah ajaran buatan gereja? Untuk memahami Tritunggal dengan benar, kita perlu kembali kepada Alkitab sebagai dasar utama, sekaligus memahami bagaimana gereja mula-mula merumuskan doktrin ini sebagai tanggapan terhadap berbagai penyimpangan ajaran. Pertama-tama, Alkitab dengan sangat jelas menegaskan bahwa Allah itu Esa. Dalam Ulangan 6:4 tertulis, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Ayat ini menjadi fondasi iman monoteistik, bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Yesaya 45:5 juga menegaskan, "Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali Aku tidak ada Allah."